perkenalkan nama saya Melia Cynthia dan teman-teman saya Adelia, Alia Putri, Amanda Julianti Agustin, dan Anastasia Yuwandari. Kami dari kelompok 1 Tugas Sejarah Indonesia SMK Negeri 1 Bandar Lampung. Kami akan mempresentasikan peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia antara lain KA dan misi Garuda yang akan dijelaskan oleh Adelia, deklarasi Juanda yang akan dijelaskan oleh Anastasia, gerakan non-blok yang akan dijelaskan oleh Amanda, ASEAN yang akan dijelaskan oleh Alia, OKI yang akan dijelaskan oleh Amelia, dan Jakarta Informal Meeting yang akan dijelaskan oleh Amanda. Berikut penjelasannya. Konferensi Asia Afrika atau KAA. Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika atau KAA diawali dari ide Soekarno yang disampaikan oleh ahli Sastromijojo pada Konferensi Kolombo. Idenya datang karena setelah Perang Dunia II, banyak negara yang masih bersitegang karena adanya blok barat dan blok timur. Di Konferensi Kolombo atau Sri Lanka, pemikiran pembuatan KAA menjadi bahan pembicaraan utama. Tindak lanjut dari pembicaraan tersebut adalah dengan diadakannya Konferensi Bogor. Konferensi Asia Afrika di Bandung berlangsung pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 dan dihadiri oleh 29 negara dengan 5 negara sebagai sponsor KAA. Agenda dalam Konferensi Asia Afrika ini antara lain membicarakan kerjasama ekonomi, budaya, hak asasi manusia, dan hak menentukan nasib sendiri. Masalah bangsa-bangsa yang belum merdeka, perdamaian dunia dan kerjasama internasional, dan deklarasi tentang memajukan perdamaian dunia. Konferensi ini menghasilkan basic paper on racial discrimination, basic paper on radioactivity, dan declaration on the promotion of world peace and cooperation. Dokumen Declaration on the Promotion of Peace and Cooperation inilah yang kemudian dikenal sebagai Desa Sila Bandung. 2. Misi Garuda. Kontingen Garuda atau Pasukan Garuda. Pasukan ini terdiri dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Ide awal munculnya pasukan ini karena adanya konflik di Timur Tengah pada 26 Juli 1956. Dalam sidang umum PBB, Menteri Luar Negeri Kanada Lester B. Pearson mengusulkan agar dibentuk pemeliharaan perdamaian di Timur Tengah. Usul ini disetujui dan pada tanggal 5 November 1956, Sekretaris Jenderal PBB membentuk United Nation Emergency Forces atau UNIF. Indonesia pun menyatakan kesediaannya untuk bergabung dengan UNIF. Indonesia telah mengirimkan misi Garuda 1 sampai misi Garuda 26 C2 menurut data Kementerian Luar Negeri pada Senin 21 Maret 2016. Indonesia menjadi kontributor terbesar ke-10 pasukan pemeliharaan perdamaian dunia PBB dari 124 negara. Saat ini, pemerintah Indonesia telah menugaskan 2.843 personel TNI dan Polri yang bertugas di 10 misi pemeliharaan perdamaian PBB. Kontribusi pasukan Indonesia ke misi pemeliharaan PBB merupakan wujud pelaksanaan mandat konstitusi yang mengamanatkan Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia. Selain itu, pengiriman pasukan ini sebagai sarana peningkatan kapasitas dan profesionalisme personel TNI dan Polri. Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda dicetuskan oleh Perdana Menteri Juanda Kartawijaya pada tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi ini dilatar belakangi oleh tuntunan Pemimpinan Departemen Pertahanan Keamanan RI tahun 1956 berdasarkan Jean Maritim Kringen Ordonati atau
Ordonansi Laut dan Daerah Maritim tahun 1939 dari Belanda tidak menguntungkan kepentingan wilayah Indonesia. Kebijakan tersebut dapat membuat kapal-kapal asing masuk ke wilayah Indonesia dan mengambil sumber dayanya. Akhirnya, melalui deklarasi Juanda dinyatakan bahwa laut teritorial Indonesia berjarak 12 mil laut diukur dari garis-garis dasar yang menghubungkan titik terluar dari pulau terluar. Deklarasi Juanda kemudian dikukuhkan melalui Perpu nomor 4 tahun 1960 dan melahirkan konsep wawasan Nusantara agar diakui oleh negara lain. Deklarasi ini juga diperjuangkan dalam forum internasional melalui Konvensi Hukum Laut atau lebih dikenal dengan UNCLOS, yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea yang diadakan oleh PBB. Deklarasi Juanda baru dapat diterima di dunia internasional setelah ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB yang ketiga di Montego Bay atau Jamaika pada tahun 1982. Berdasarkan hasil konvensional tersebut, Indonesia diakui sebagai negara dengan asas negara kepulauan. Setelah diperjuangkan sekitar 25 tahun, akhirnya pada tanggal 16 November 1994 disetujui oleh 60 negara dan dengan demikian hukum laut Indonesia telah diakui oleh dunia internasional. Indonesia harus berterima kasih kepada Prof. Dr. Mokhtar Kusumatmodja dan Prof. Dr. Hajim Jalal yang setia mengikuti berbagai konferensi tentang hukum laut yang dilaksanakan PBB dari tahun 1970-an hingga tahun 1990-an. Berkat mereka, kedaulatan wilayah Indonesia bisa diakui internasional. Gerakan Non-Blok atau disebut GNB. Setelah Perang Dunia Kedua, muncullah dua kubu dari dua negara adidaya, Amerika dengan haluan liberal sampai kapitalis, dan Rusia dengan aliran sosialis sampai komunis. Banyak negara yang tidak ingin tergabung dalam dua aliran ini, akhirnya membuat gerakan Non-Blok atau disebut GNB. Pada tanggal 1-6 September 1961, diadakan konferensi tingkat tinggi atau disebut KTT di Beograd, Yugoslavia. Dalam KTT di Beograd inilah didirikan GNB yang diperkasai oleh 5 negara, yaitu Indonesia, India, Yugoslavia, Ghana, dan Mesir. Beberapa tujuan dari dibentuknya gerakan non-blok antara lain: pertama, memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Kedua, mengusahakan tercapainya pelucutan senjata secara umum dan menyeluruh di bawah pengawasan internasional efektif. Ketiga, mengusahakan agar PBB berfungsi secara efektif. Keempat, mengusahakan terwujudnya tata ekonomi dunia baru. Kelima, mengusahakan kerjasama di segala bidang dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi dan sosial. Selain sebagai negara pelopor berdirinya GNB, Indonesia memiliki peran yang cukup besar dalam organisasi tersebut, di antaranya: pertama, sebagai salah satu negara penggagas KAA yang merupakan cikal bakal digagasnya gerakan non-blok. Kedua, sebagai salah satu negara pengundang pada KTT GNB yang pertama. Ketiga, menjadi ketua dan penyelenggara KTT GNB yang ke-10 yang berlangsung pada 1-7 September 1992 di Jakarta dan Bogor. Indonesia turut pula menjadi perintis dibukanya kembali dialog utara sampai selatan. ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara. Meski begitu, belum semua negara di wilayah Asia Tenggara tergabung dalam ASEAN. Latar belakang berdirinya organisasi ini berdasarkan pada letak geografis, kepentingan nasional, persamaan nasib, dan kebudayaan.
ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Pendiri ASEAN dipelopori oleh 5 negara, yaitu Singapura diwakili S. Rajaratnam, Thailand diwakili Tanat Koman, Malaysia diwakili Tun Abdul Razak, Indonesia diwakili Adam Malik, serta Filipina diwakili Narciso Ramos. Tujuan ASEAN: 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. 2. Meningkatkan kerjasama antar anggota demi kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, ilmu pengetahuan, dan administratif. 3. Menyediakan bantuan satu sama lain dalam bentuk fasilitas, latihan, dan penelitian. 4. Kerjasama yang lebih besar dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan, komunikasi, serta usaha peningkatan standar kehidupan rakyat. 5. Memajukan studi-studi masalah negara Asia Tenggara. 6. Memelihara dan meningkatkan kerjasama dengan organisasi regional dan internasional. Prinsip-prinsip ASEAN. 1. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional negara anggota. 2. Berkomitmen dan tanggung jawab secara kolektif dalam perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di kawasan. 3. Menolak agresi, ancaman penggunaan kekuatan yang bertentangan dengan hukum internasional. 4. Menyelesaikan sengketa secara damai. Organisasi Konferensi Islam atau yang disebut juga dengan OKI, organisasi ini lahir sebagai reaksi negara-negara Islam atas tindakan Israel yang membakar Masjid Al-Aqsa pada tanggal 21 Agustus 1969. Pembentukan OKI antara lain ditunjukkan untuk meningkatkan solidaritas Islam di antara negara anggota, mengkoordinasikan kerjasama antar negara anggota, mendukung perdamaian dan keamanan internasional, serta melindungi tempat-tempat suci Islam dan membantu perjuangan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Saat ini, OKI beranggotakan 57 negara Islam atau negara yang memiliki penduduk mayoritas Muslim di kawasan Asia dan Afrika. Seiring perkembangan zaman, OKI tidak hanya menangani masalah politik, terutama masalah Palestina, tetapi juga turut serta menangani permasalahan ekonomi, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan. Secara umum, tujuan organisasi ini adalah memperkuat solidaritas kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi antara negara anggota, serta perjuangan umat Islam untuk melindungi kehormatan, kemerdekaan, dan hak-haknya. Dalam OKI, beberapa peran Indonesia adalah memfasilitas upaya penyelesaian konflik antara pemerintah Filipina (GRP) dengan moto National Liberation Front dengan mengacu kepada Perjanjian Damai 1996. Indonesia memberi dukungan bagi berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Indonesia juga aktif dalam memperkenalkan Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi perdamaian dan toleransi. Jakarta Informal Meeting atau disebut JIM. JIM adalah pertemuan yang dilaksanakan dalam upaya menyelesaikan konflik Kamboja sampai Vietnam dengan Indonesia sebagai perantaranya. JIM telah dilaksanakan sebanyak 3 kali, diantaranya tahun 1988 sampai 1990. Pada JIM pertama, pemerintahan Koalisi Demokratif Kamboja mengusulkan 3 tahap rencana menyelesaikan Perang Indochina III. 3 usul tersebut adalah melakukan gencatan senjata antara kedua belah pihak, diturunkannya pasukan penjaga perdamaian PBB untuk mengawasi penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja, dan penggabungan semua kelompok bersenjata Kamboja ke dalam satu kesatuan. Pada JIM kedua, Australia juga turut serta melalui Perdana Menterinya Gareth Evans. Australia mengusulkan rancangan Cambodia Peace Plan. Pertemuan terakhir JIM ketiga, membahas tentang pengaturan pembagian kekuasaan di antara pihak pemerintahan, Koalisi Demokratik Kamboja dengan Republik Rakyat Kamboja dengan membentuk pemerintahan persatuan yang dikenal sebagai nama Supreme National Council atau disebut SNC. Kesimpulannya adalah peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia
yaitu Indonesia sebagai salah satu pelopor berdirinya KAA untuk menjaga perdamaian di wilayah Asia Afrika, mengirimkan pasukan Garuda dalam hal perdamaian, menjaga keamanan wilayah laut. Indonesia melalui Deklarasi Juanda turut serta dalam gerakan non-blok serta bergabung dalam ASEAN dan turut serta dalam OKI untuk memperkuat solidaritas. Kerjasama antar anggota serta perjuangan umat Islam untuk melindungi kehormatan dan kemerdekaan dan hak-hak yang serta bergabung dalam Jakarta Informal Meeting atau JIM dalam upaya menyelesaikan konflik Kamboja-Vietnam dengan Indonesia sebagai perantaranya. Sekian presentasi dari kelompok saya. Apabila ada salah pengucapan atau salah kata, saya selaku perwakilan meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tolong tinggalkan like, comment, and subscribe. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.